Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas hasil review jurnal yang berjudul Analisis Potensial Air Sungai pada Embung 190 di Pigi Bunga Mayang PTPN 7 Lampung. Penulis Melvin Klesi, Alexander Tarigan, dan Asep Sapai 2017. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan Pol 03 nomor 02 Agustus 2018. Dosen pengampu hidrologi. Yang pertama, Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono, MSI. Yang kedua, Dr. Insinyur Gunardi Tejoko Winarno, MSI. Yang ketiga, Baina Saridewi, Eshud, MP, PhD. Yang keempat, Maca Kartika Sani, Eshud, MSc. Perkenalkan, nama saya Azizul Rahmat Taufik, NPM 20.54151.005, Angkatan 2020, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pendahuluan. 1. Air merupakan elemen yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. 2. Sungai yang digunakan untuk mengaliri lahan pertanian maupun perkebunan harus memiliki ketersediaan air yang memadai sehingga mampu membuat lahan pertanian maupun perkebunan terjaga kebutuhan airnya. Zhang 2004. 3. Das merupakan suatu kawasan tata air dibatasi oleh pemisah topografi atau pergunungan atau perbukitan, berfungsi menampung, menyimpan, dan mengaliri curah hujan yang jatuh di kawasan tersebut ke sungai utama dan bermuara di laut atau danau. 4. Salah satu pengembangan sistem kelola air yang dilakukan di Pigi Bunga Mayang PTPN 7 Lampung adalah pembangunan embung. 5. Embung berfungsi sebagai penampung air hujan maupun air sungai sehingga mampu dimanfaatkan saat musim kering. 6. Embung 190 merupakan embung yang memanfaatkan aliran das tulang bawang yang mengaliri Pigi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi air sungai pada embung 190 di Pigi Bunga Mayang PTPN 7 Lampung menggunakan permodelan SWOT serta memperoleh debit rataan maksimum dan minimum tahunan. Metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama lebih kurang 2 bulan yang akan dimulai dari bulan Maret sampai April 2014. Penelitian dilakukan di PG Bunga Mayang PTPN 7 Lampung. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pelampung, pita ukur, stopwatch, laptop yang telah dilengkapi dengan Microsoft Office 2013, ARC GIS, ARC SWOT 2012, dan SWOT Plot and Graph. Bahan-bahan yang digunakan adalah peta digital, elevation model, DIM, dengan resolusi 30 meter, peta tanah, eksplorasi dari bahan penelitian tanah, peta citra Landsat, TM sebagai peta penggunaan lahan, data klimatologi tahun 2002 sampai Mei 2014. Curah hujan dan suhu harian yang diperoleh dari bahan penelitian dan pengembangan PG Bunga Mayang PTPN 7 Lampung, serta data pengukuran debit sungai pada embung 190. Tahap penelitian. Tahap penelitian secara keseluruhan ini dapat digambarkan sesuai dengan diagram alir pada gambar 1. Dalam tahapan analisis SWOT, terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu 1. Delineasi daerah observasi. Proses delineasi menggunakan data DEMS SRTM yang diolah menggunakan perangkat lunak ARC-GIS 10.1. Daerah observasi ini akan didelineasi berdasarkan batas topografi alami das. 2. Pembentukan HRU. HRU adalah unit satuan lahan dengan unsur karakteristik subdas yang berpengaruh terhadap terjadinya erosi. Setiap HRU akan memiliki informasi subdas, nomor HRU, jenis penutupan lahan, jenis tanaman, dan luas HRU. HRU didapatkan dari overlay
peta tanah, dan peta pengguna lahan. 3. Penggabungan HRU dengan data iklim. Proses penggabungan HRU dan data iklim dilakukan setelah saruan analisis terbentuk. Pada tahapan ini ditentukan periode simulasi terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan pemasukan data iklim. 4. Simulasi. Proses simulasi dilakukan setelah proses penggabungan HRU dengan data iklim. Persamaan yang digunakan di dalam simulasi SWOT untuk melakukan prediksi aliran permukaan adalah metode SCS, Curve Number pada persamaan 2 dan 3. 5. Validasi. Dalam proses validasi ini dilakukan plot hasil debit simulasi yang dihasilkan oleh SWOT dan debit observasi hasil pengamatan selama penelitian dilakukan. Untuk melihat kevalidan data sehingga dapat dilihat apakah data tersebut layak maupun tidak untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. 6. Simulasi dengan SWOT. Setelah model SWOT sesuai dengan data aktual DAS, dilakukan analisis potensi debit air sungai rataan tahunan. Analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan antara debit hasil prediksi model SWOT terkalibrasi dengan kebutuhan air di Pigi Bunga Mayang PTPN 7 Lampung. Hasil dan pembahasan. 1. Lokasi penelitian secara geografis terletak pada 04 derajat 35, 24 LS dan 104 derajat 5207 BT yang merupakan anak sungai dari daerah aliran sungai Das, Tulang Bawang termasuk dalam zona 48 UTM. 2. Lokasi penelitian yang berada pada daerah Negara Ratu, Bunga Mayang yang berjarak lebih kurang 45 km dari Kota Bumi sebagai ibu kota Kabupaten Lampung Utara dan lebih kurang 157 dari Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung. 3. Lokasi penelitian memiliki luas sebesar 12,73 km persegi atau 0,99 derajat atau 0,99%. Dari Das Tulang Bawang memiliki daerah tangkapan seluas 1.285 km persegi. Pada penelitian ini digunakan citra Landsat 7 ETM plus dari Dinas Kementerian Kehutanan pada tahun 2011 sebagai informasi penggunaan lahan. Berdasarkan citra Landsat tersebut, Bunga Mayang didominasi oleh pertanian lahan kering bercampur semak seluas 9,45 km persegi atau 74,26%, kemudian perkebunan tebu seluas 3,22 km persegi atau 25,28%, dan pemukiman seluas 0,06 km persegi atau 0,46%. 1. Proses delineasi DAS. Pada tahapan pertama dilakukan delineasi daerah aliran sungai berdasarkan data digital elevation model DIM wilayah DAS yang akan diteliti. Ketetapan pembentukan aliran sungai dan subdas ditentukan oleh ketelitian dalam melakukan delineasi. Semakin kecil nilai kolom cells yang digunakan, maka semakin banyak aliran sungai serta subdas yang terbentuk. Pembentukan HRU. Setelah dilakukan proses delineasi, dilakukan pembentukan HRU. Pada tahapan ini dilakukan overlay antara hasil data DIM dan penggunaan lahan serta data tanah. Hasil pembentukan HRU memberikan informasi mengenai penggunaan lahan, tanah, kemiringan lahan, luas area, dan presentasi luas HRU pada subdas. Pada gambar 5 diperoleh 18 HRU, di mana titik embung 190 Pigi Bunga Mayang berada di bagian hilir. Proses visualisasi. Pada tahun ini dilakukan proses visualisasi debit. Data debit yang divisualisasikan merupakan data debit harian serta debit bulanan. Hasil dari simulasi
Simulasi ditampilkan dengan menggunakan SWOT plot and graph. Pada gambar 6, debit simulasi harian maksimum terjadi pada tanggal 20 Maret hingga 5 April 2014 adalah sebesar 0,4 meter kubik per detik dengan debit minimum sebesar 0,024 meter kubik per detik serta debit rata-rata sebesar 0,066 meter kubik per detik. Dengan menggunakan SWOT plot and graph diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,897. Pada gambar 7 menunjukkan fluktuasi potensi debit rataan tahunan embung 190 biji bunga mayang PTPN 7 Lampung dari tahun 2002 sampai 2013 yang telah disimulasi oleh model SWOT. Berdasarkan grafis tersebut, diperoleh debit rataan maksimum tahunan sebesar 0,143 meter kubik per detik yang terjadi pada bulan April. Debit rataan minimum tahunan sebesar 0,018 meter kubik per detik yang terjadi pada bulan September. Setelah melalui tahapan validasi, model SWOT yang diperoleh dengan cara memplotkan hasil simulasi SWOT dilakukan analisis terhadap simulasi SWOT dari tahun 2002 hingga 2013 guna memperoleh potensi debit rataan tahunan embung PG. Untuk potensi debit rataan tahunan embung 190 PG bunga mayang PTPN 7 Lampung di mana debit rataan maksimum tahunan diperoleh pada bulan April sebesar 0,143 meter kubik per detik dan potensi debit rataan minimum tahunan sebesar 0,018 meter kubik per detik yang terjadi pada bulan September. Dengan menggunakan debit rataan tahunan dari tahun 2002 sampai 2013, dapat diperoleh total volume potensi air sungai yang masuk ke embung 190 biji bunga mayang PTPN 7 sebesar 2,373.950.55 meter kubik setiap tahunnya. Volume debit ini yang masuk ke embung 190 biji bunga mayang untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan irigasi perkebunan tebu. Simpulan. Yang pertama, dengan melakukan analisis potensi debit rataan tahunan diperoleh debit rataan maksimum tahunan sebesar 0,143 meter kubik per detik yang terjadi pada bulan April dan rataan minimum tahunan sebesar 0,018 meter kubik per detik yang terjadi pada bulan September. Yang kedua, berdasarkan debit rataan tahunan diperoleh volume total potensi air sungai di embung 190 biji bunga mayang PTPN 7 Lampung sebesar 2,373.90.55 meter kubik setiap tahunnya. Sekian presentasi hasil review jurnal saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.